Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, peserta tahsin dan juga sedulur Golkar Jatim dimanapun berada, bertemu kembali dalam program Tahsinul Qiraah yang diselenggarakan DPD Golongan Karya tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Untuk kali ini kita akan belajar mengetahui dan juga untuk mempelajari hamzah qata. Apakah hamzah qata itu? Beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita uraikan bahwasanya ada hamzah wasal dan juga hamzah qata. Hamzah wasal ialah hamzah yang hanya diucapkan atau dilafalkan ketika dia di awal bacaan, ya. Baik. Hamzah qata pengertiannya ialah hamzatul qata ia hamzatul lati tathbutu fin nutqi daiman sawun kanat fi bad'il kalam am fi waslihi. Jadi hamzah qata itu ialah hamzah yang selamanya akan senantiasa diucapkan baik di awal atau ketika di tengah kalimat, ya. Kalau hamzah wasal dilafalkan hanya ketika di awal bacaan, tapi kalau hamzah qata itu akan selalu dilafalkan baik dia di awal, di tengah ataupun di akhir. Lebih ringkasnya seperti ini. Hamzah qata itu merupakan hamzah pokok. Dia karena merupakan struktur kalimat, ya, struktur kalimat. Kalau hamzah wasal itu hamzah tambahan. Hamzah tambahan. Kemudian hamzah qata bisa masuk pada kalimat fi'il, isim dan huruf, sama seperti hamzah wasal, ya. Kemudian ini yang membedakan, hamzah qata terlafalkan di setiap posisi, baik dia di awal, di tengah atau di akhir kalimat. Kalau hamzah wasal dia hanya dilafalkan ketika di awal bacaan, tidak di tengah ataupun di akhir apalagi. Kemudian ciri selanjutnya, hamzah qata ini tertulis dengan hamzah, yakni kepalanya huruf ain. Bisa hamzah berdiri sendiri, bisa ada alifnya, bisa ada wawunya, bisa dipangku oleh ya, begitu. Yang penting pokoknya wonten kepalanya ain, itu hamzah, itu hamzah qata, begitu. Terus penerapannya kayak apa? Penerapannya seperti ini. Contoh, alhaakumut takatsur. Hamzah yang ada di lafaz alhaakum di depan itu hamzah qata namanya. Kemudian alif yang ada di lafaz at-takatsur itu hamzah wasal, ya. Ketika posisinya di tengah, hamzah qata akan tetap dibaca utuh,
menemui hamzah wasol, maka dia tidak terucapkan. Alhaakumut takatsur. Kalau dibaca sendiri-sendiri, alhaakum at-takatsur, begitu. Itu at-takatsur, alifnya itu hamzah wasol. At-takatsur, ya, itu hamzah wasol. Ketika dia di tengah bacaan, maka dia tidak terucapkan. Alhaakumut takatsur. Hamzah qata ketika dia posisi di tengah bacaan, maka akan seperti biasa, tidak hilang. Contoh, ketika awal at-takatsur ini disambung dengan basmalah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Beda dengan al-qari'ah. Kalau al-qari'ah itu hamzah wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Qadi'ah, begitu. Jadi beda, meskipun tulisannya di mushaf yang Departemen Agama ini sama persis, alif lamnya sama persis, ya. Tapi kalau yang mushaf Utsmani cetakan Madinah Arab Saudi itu ada hamzahnya, ya. Jadi itu beda. Makanya kalau kita menemui orang baca kok dibaca sama, kita wajib mengingatkan. Jadi beda. Kalau yang al-qari'ah hamzah wasol, ketika disambung dengan basmalah, makanya alifnya hamzah wasolnya tidak diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qadi'ah, begitu. Tapi kalau alha itu hamzah qata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Tulisannya sama, hati-hati, ya. Itu harus hati-hati. Coba dicek. Kalau yang keluaran Departemen Agama RI ini sama persis tulisannya, hamzah wasol sama hamzah qata. Yang al-qari'ah itu hamzah wasol, ketika disambungkan, didahului dengan basmalah, disambungkan, maka alifnya tidak terbaca. Tapi yang alha, yang at-takatsur itu hamzah qata. Ketika didahului dengan basmalah, disambungkan dengan basmalah, maka dia tetap terbaca biasa. Itu, ya. Kalau yang al-qari'ah itu sama dengan yang surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Tulisannya sama persis. Kalau yang Departemen Agama ini, tasyihan dari Kemenak RI ini. Tapi kalau yang cetakan Arab Saudi, betul, ada penulisannya, ada kepala ainnya, begitu. Nggih, hati-hati. Nggih. Yang paling inti di situ. Paling inti di situ. Alhaakumut takatsur sama al-qari'ah. Orang yang kadang dianggap sama, cara bacanya dianggap sama ketika disambungkan, padahal berbeda, ya. Baik, contoh selanjutnya ialah an'amta alaihim. Itu hamzah qata. Innal ladzina, ya. Inna itu hamzahnya hamzah qata, sedangkan alladzina yang di depannya itu hamzahnya wasol.
Kalau tidak ada inna sebelum alladzi, bacanya alladzina. Karena dia didahului, posisinya tidak di awal ucapan lagi, tidak di awal pelafalan, maka dia tidak diucapkan. Itu yang hamzah wasol. Tapi kalau inna itu hamzah qata, dimanapun posisinya, meskipun dia di tengah kalimah, di tengah bacaan, maka tetap dibaca seperti apa adanya. Innalladzina, begitu. Raufun. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'a, ya. Itu hamzah qata yang berada di posisi di akhir kalimat. Ini contoh terakhir. Umuqra'u kitabiyah. Umuqra'u kitabiyah. Hamzah yang di lafadz haumu itu, ya, yang ditopang dengan huruf wawu itu hamzah qata. Ya. Sedangkan ada lafadz iqra'u itu alifnya itu hamzah wasol. Kalau dia berdiri sendiri, ya, misal tidak dahului dengan bacaan haumu, maka akan dibaca iqra'u kitabiyah. Tapi karena ada yang mendahului bacaannya, maka umuqra'u kitabiyah, begitu. Jadi yang membedakan ialah kalau hamzah qata dia akan selalu dilafalkan atau diucapkan, baik dia di awal, tengah, atau akhir. Sedangkan hamzah wasol hanya diucapkan di awal bacaan, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Nah, itu masing-masing awalnya itu hamzah wasol. Ketika disambungkan, maka bunyi hamzahnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Itu. Jadi ketika dia sudah tidak di awal bacaan, maka hilang itu hamzah wasol. Baik, coba kita praktikkan bersama-sama untuk contoh hamzah qata. Ya, monggo ditirukan. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Kita sambung dengan bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Kita kasih contoh yang hamzah wasol. Bismillahirrahmanirrahim, al-qadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim, al-qadi'ah. Ya,
Yang penting kita mampu membedakan, ya, mana hamzah wasol, mana hamzah qadha, ya. Terus ya apa cara membedakan? Tulisannya sama, harus ngerti. Kalau memakai mushaf yang terbitan tashehan dari Kemenak RI ini tulisannya sama. Kalau yang cetakan dari Arab Saudi beda, ada yang membedakan. Silakan dituduhkan lagi. An'amta alaihim, an'amta alaihim illal ladzina raufun wa anzala minas samaa'i ma'a wa anzala minas samaa'i ma'a. Baik, contoh terakhir, qara'u kitabiyah, qara'u kitabiyah. Baik, insyaallah kalau kita paham, ya, tanda-tandanya insyaallah akan gampang, ya. Yang paling urgent di dalam penentuan hamzah wasol dan hamzah qatha ialah apabila kita terbiasa untuk mewasolkan dari ayat satu ke ayat yang lain. Nah, ini pengetahuan tentang hamzah wasol dan hamzah qatha itu sangat penting. Kita kira cukup sekian untuk materi kita tentang hamzah wasol, hamzah qatha. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lebih rinci tentang hamzah wasol dan hamzah qatha. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya dan keberkahan untuk kita semuanya, dan lebih khususnya para pecinta Al-Quran dan juga sedulur Golkar Jatim dimanapun berada. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.